Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini Penulis Gunung ID ingin mengajak Anda untuk membahas satu hal yang mungkin sudah sangat familiar dalam dunia kepenulisan, yakni writer block atau kebuntuan ide dalam proses menulis. Nah, ini juga untuk teman-teman yang mengikuti kelas menulis online Penulis Gunung ID untuk buku memoir ataupun autobiografi. Ini adalah video yang ke-31 dari rangkaian tutorial menulis kisah hidup atau pengalaman pribadi menjadi sebuah buku. Nah, di 10 video yang terakhir, secara khusus Penulis Gunung ID akan membahas mengenai 10 rahasia menulis sukses untuk naskah pertama Anda dari awal sampai dengan selesai. Salah satunya adalah dengan melawan writer block, seperti yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Writer's block adalah hal yang umum terjadi dalam dunia kepenulisan. Apakah penulis baru ataupun penulis profesional, writer's block adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hanya saja yang membedakan antara penulis profesional dan penulis pemula dalam menghadapi writer block adalah respon mereka. Sikaplah yang kemudian menjadi pembeda antara penulis pemula dan penulis profesional atau penulis berpengalaman dalam menghadapi writer block atau kebuntuan ide dalam menulis. Jadi writer block atau kebuntuan ide dalam menulis itu adalah sesuatu yang sudah sangat umum dikenal baik pada lapisan penulis profesional ataupun penulis pemula. Ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, dan hampir semua penulis mengalaminya. Cuman yang membedakan antara seorang penulis pemula dengan penulis profesional ataupun penulis yang berpengalaman adalah bagaimana cara dan respon mereka saat menghadapi writer block semacam ini. Nah, writer block sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bisa kehilangan mood dalam menulis, kehilangan ide dalam menulis, tidak tahu harus menuliskan apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat bagaimana implementasi perbedaan seorang penulis pemula dan penulis profesional dalam menghadapi writer block dalam pembahasannya yang lebih lengkap berikut ini nanti. Penulis pemula umumnya menghadapi writer's block dengan cara yang pasif. Nah, pasif maksudnya adalah ketika mereka merasa bahwa ide menulis mereka hilang, gairah merangkai kata mereka tak muncul, meskipun sudah setengah jam di depan alat tulis mereka akan menyerah. Penulis pemula ini kemudian membiarkan hari-hari berlalu sampai writer's block mereka hilang dan mereka dapat menulis kembali dengan penuh antusias. Nah, atau pada kasus yang lebih banyak terjadi, mereka tidak akan kembali kepada tulisan mereka dalam waktu yang sangat lama. Ini saya menemui banyak sekali di peserta menulis kelas menulis online Penulis Gunung ID ataupun pengalaman saya sendiri sebagai seorang penulis yang sudah cukup lama. Jadi banyak para penulis pemula itu ketika mereka menghadapi sebuah situasi di mana ide mereka hilang, terus mood mereka hilang untuk menulis, mereka membiarkan itu dan menghadapinya dengan cara yang pasif. Ketika mereka ikut saja alurnya, ketika mereka tidak memiliki mood, tidak memiliki gairah dalam menulis, mereka ikut saja menunggu sampai gairah mereka kembali dan keinginan menulis mereka datang dengan sendirinya. Itu yang dilakukan oleh para penulis pemula. Tapi yang menjadi masalah adalah hal ini kadang berlangsung sangat lama.
sangat lama sampai gairah menulis itu datang kembali. Beruntung mereka yang mungkin 1-2 minggu sudah bisa menulis, 1-2 bulan sudah bisa menulis, tapi ada yang bahkan bertahun-tahun baru bisa memiliki keinginan untuk menulis kembali. Itu adalah salah satu tipikal atau hal yang paling sering terjadi ketika para penulis pemula menghadapi writer's block mereka. Nah, ini nanti kita akan melihat bahwa penulis profesional tidak menghadapi writer block-nya dengan cara seperti ini. Nah, ketika penulis pemula menghadapi writer block mereka dengan cara yang pasif, menariknya para penulis profesional dan berpengalaman tidak demikian. Nah, ketika mereka mengalami writer's block, para penulis profesional tetap menulis. Mereka mungkin saja akan berhenti sejenak atau untuk minum kopi, menonton film kesukaan, bercanda dengan anggota keluarga, jogging menikmati udara pagi, berolahraga di tempat fitness, atau apapun saja yang membuat mereka merasa nyaman dan rileks. Setelah itu, mereka akan kembali ke pena dan buku, atau ke laptop, atau ke tablet, atau apapun yang menjadi media mereka untuk menulis. Jadi penulis profesional ketika mereka menghadapi writer's block, ide mereka buntu, mood mereka hilang, minat mereka dalam menulis menjadi sangat berkurang, mereka kemudian melakukan berbagai hal yang mungkin tidak dilakukan oleh penulis pemula tadi. Mereka hanya pasif dan membiarkan itu flow like a river, jadi mengalir seperti sungai. Tapi kalau penulis pengalaman, mereka akan mencari kegiatan yang mampu mengembalikan keinginan mereka atau mood mereka untuk menulis kembali. Itu yang dilakukan oleh penulis profesional. Jadi jangan biarkan diri Anda hanyut dengan suasana writer's block. Lawan dengan sungguh-sungguh, lawan dengan disiplin. Nah, ini saya membuat ungkapan semacam ini bukan ujuk-ujuk datang saja, tapi memang saya mengalami writer's block, terus berusaha melawannya dan lain sebagainya, sehingga saya membuat sebuah ungkapan yang agak sedikit biasa, sederhana sekali, dengan mengatakan bahwa ketika Anda mengalami writer's block, jangan hanyut di dalamnya. Lawan dengan sungguh-sungguh dan lawan dengan disiplin. Nah, bagaimana sih manifestasi dari ungkapan ini? Penjelasan pentingnya dari ungkapan tentang menghadapi writer's block dan melawan writer's block ini, saya kembali akan menguraikannya mudah-mudahan di slide selanjutnya. Jika kadar writer's block-nya ini cukup besar, para penulis profesional mungkin akan berlibur sejenak atau melakukan apapun yang membuat pikiran mereka kembali terbuka. Nah, saya secara pribadi, saya sendiri ketika mengalami writer's block yang agak berat, biasanya memilih untuk mendaki gunung, karena saya suka mendaki gunung. Kemudian saya juga bisa memilih berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh, ataupun hiking ke tempat-tempat yang membuat pikiran saya tenang kembali. Nah, itu beberapa pilihan yang secara pribadi saya ambil biasanya ketika writer's block itu menghampiri saya dan membuat saya mandul dalam menulis. Itu yang biasanya saya lakukan. Saya naik gunung, saya hiking, berjalan cukup jauh, dan apapun itu. Namun yang paling penting adalah apapun obat yang diambil, writer's block itu harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan. Itu adalah intinya, bahwa apapun obat yang diambil, apapun langkah yang dilakukan, tapi intinya adalah writer's block atau kebuntuan ide dalam menulis itu harus dilawan. Jika Anda misalnya mengalami writer's block yang agak berat, Anda bisa misalnya memancing ataukah menginap beberapa hari di tempat saudara atau lain sebagainya, sesuatu yang membuat pikiran Anda kembali menjadi segar, kembali menjadi rileks dan siap untuk
merangkai kata-kata kembali, dan menyelesaikan karya yang sudah Anda tulis sebelumnya. Itu adalah inti terpenting dari melawan writer's block ini. Akan tetapi bagaimana jika Anda sudah mengambil berbagai langkah tersebut? Anda sudah berlibur, Anda sudah naik gunung, Anda sudah jogging, Anda sudah apapun itu, tapi writer's block tetap tidak hilang dari dalam diri Anda. Anda tetap masih buntu ketika berhadapan dengan laptop ataupun alat tulis Anda. Lantas apalagi yang harus Anda lakukan? Nah, jika Anda menemukan diri Anda tetap merasa buntu meskipun sudah mengambil jeda, maka Anda harus melawan writer's block itu dengan cara yang lebih frontal. Saya memilih kata-kata frontal ini. Jadi Anda sekarang ketika sudah menggunakan opsi-opsi yang biasa dengan menyembuhkan writer's block itu dengan cara jogging, terus liburan, terus misalnya menonton film atau naik gunung apa lain sebagainya, namun writer's block itu tak kunjung sirna, maka sekarang saya mengajak Anda untuk melawannya dengan cara yang lebih ekstrim atau frontal. Nah, lantas tahukah Anda apa cara melawan writer's block itu dengan cara yang lebih frontal? Bagaimana melawannya dengan cara yang lebih ekstrim? Tahukah Anda? Jawabannya adalah disiplin. Nah, cara melawan writer's block yang lebih frontal, yang lebih ekstrim adalah dengan disiplin. Jadi ini kita menggunakan kata paksaan di sini. Anda mau termotivasi atau tidak, Anda memiliki mood atau tidak, Anda sedang ingin menulis atau tidak, Anda merasa terinspirasi atau tidak, paksa. Itu cara ekstrim dan cara frontalnya. Jadi menulis itu dipaksa. Misalkan setiap hari Anda menulis selama 30 menit, paksa 30 menit itu. Mau menulis hanya sekedar status Facebook, ataupun hanya menulis catatan kecil, ataupun hanya menulis beberapa komentar dan lain sebagainya. Tapi setiap hari paksakan diri Anda untuk menulis selama 30 menit merangkai kata itu. Jadi writer's block itu ia sebenarnya kalah dengan disiplin. Disiplin akan membentuk kebiasaan seseorang, disiplin akan membentuk konsistensi, dan konsistensi yang kuat yang sudah menjadi kebiasaan itu akan mengalahkan seberapapun parahnya writer's block. Anda bisa tidak terinspirasi, Anda bisa tidak mood, Anda bisa misalnya sedang tidak bergairah dalam menulis dan apapun sebagainya. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan Anda, apa yang Anda lakukan sehari-hari itu akan muncul dengan sendirinya dari alam bawah sadar Anda untuk melakukannya. Dan itu writer's block sudah tidak ada maknanya lagi. Writer's block sudah tidak ada kekuatannya lagi untuk menghalangi Anda dari berkarya, karena kebiasaan Anda, rutinitas Anda, disiplin Anda telah mengalahkannya secara mandiri. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin Anda memilikinya. Anda tidak hanya menghadapi writer's block dengan cara-cara yang biasa, dengan tips-tips yang biasa. Tips-tips biasa sudah saya sampaikan di blog, di channel YouTube yang lain. Anda sudah dapat melihatnya dengan sangat mudah bahwa writer's block ada beberapa tips yang bisa dihadapi. Tapi cara yang paling manjur, cara yang paling kuat, cara yang paling signifikan untuk mengalahkan writer's block adalah disiplin. Disiplin dalam menulis setiap harinya. Artinya Anda harus disiplin menulis. Nah, ini tadi kita ulangi kembali. Artinya ketika Anda memilih cara yang paling frontal ini, Anda harus disiplin menulis. Terinspirasi atau tidak terinspirasi, Anda tetap menulis. Anda paksa diri Anda untuk tetap menulis setiap hari, rutin dan terus-menerus. Entah apakah hasilnya bagus atau tidak, entah apakah Anda menulis naskah buku ataukah hanya menulis status media sosial, yang pasti Anda memaksa diri Anda untuk tetap menulis dan menulis dengan disiplin. Nah, itu
pengalaman saya, dan saya yakin ini adalah juga merupakan rahasia-rahasia besar dari penulis-penulis dunia, bahwa mereka menulis secara disiplin untuk mengalahkan writer's block mereka. Sehingga kita juga melihat ada sebuah ungkapan biasanya, daripada tidak menulis, lebih baik menulis tentang mengapa kita malas menulis. Nah, itu adalah sesuatu ungkapan yang menarik untuk kita ini. Cuman intinya adalah teman-teman sekalian, apalagi teman-teman yang sudah ikut dalam kelas menulis online Penulis Gunung ID yang saya pandu, saya ingin Anda mengadaptasikan disiplin dan komitmen serta konsisten dalam proses menulis Anda. Kualitas terbaik manusia itu selalu lahir dari kedisiplinan, dan itu juga ada dalam dunia menulis. Jadi itu saja untuk video kali ini teman-teman semua. Writer's block bisa Anda hadapi, itu adalah sesuatu yang lumrah, itu adalah sesuatu yang biasa, tapi jangan hanyut dengan suasana writer's block. Lawan dengan berbagai hal, lawan dengan berbagai kegiatan untuk membuat pikiran Anda rileks dan segar kembali. Tapi cara yang paling ampuh, yang paling frontal, dan yang paling signifikan untuk mengalahkan writer's block, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain, adalah disiplin dan konsisten dalam menulis. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, waktu Anda untuk menonton video ini. Untuk teman-teman yang tertarik untuk menulis, memperdalam kemampuannya dalam menulis, ataupun memiliki kisah hidup yang menarik dan ingin dipindahkan, diubah menjadi sebuah buku, Anda bisa bergabung di kelas menulis online Penulis Gunung ID. Anda bisa langsung berkunjung ke situsnya di situs penulisgunung.id. Di sana kita akan bertemu dan belajar bersama. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow channel ini, mensubscribe-nya, dan juga mungkin meninggalkan komentar. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.